Makoro atau kolo ini simbolisasi hal seperti itu yang mengingatkan sebetulnya kepada kita supaya jangan sampai kehidupan kita itu menjadi waktu itu tersia-sia. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di pos Nyengsle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Salam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, kemalasan itu milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Kembali kita berjumpa dengan channel Merawat Budaya Nusantara. Saya Hari Nugroho. Mari kita sama-sama merawat budaya Nusantara. Dengan merawat budaya Nusantara artinya kita sedang merawat Indonesia. Dan terima kasih kepada semua saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang telah sama-sama mendukung channel ini dan juga telah sama-sama merawat budaya Nusantara di daerahnya masing-masing dengan adatnya masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berjumpa dengan semacam keris tapi yang lebih lebar dan lebih pendek, sehingga orang sering menyebutnya dengan betok. Betok itu disinyalir adalah justru keris-keris yang banyak dibuat pada era-era awal, jadi era-era terdahulu. Tapi tentunya tidak berarti di era-era kemudian itu tidak dibuat betok. Contoh, di era-era kamardikan ini sekarang juga banyak dibuat betok oleh para empu atau para penggemar tosan aji dan sebagainya yang dibuat dengan sangat indah. Ada beberapa yang bisa kita lihat di buku-buku terkait dengan keris kamardikan. Di sana banyak bentuk betok-betok yang sangat indah. Nah, kali ini kita akan masih berjumpa dengan wilayah Jawa Tengah. Ini kemungkinan adalah dari tangguh-tangguh atau era-era Pajang. Meskipun bentuknya betok. Biasanya kan kalau betok itu selalu dikaitkan dengan era-era yang lebih lama sebelumnya, entah Singosari, entah bahkan sebelumnya dan sebagainya. Tapi kali ini kemungkinan ini adalah dari tangguh-tangguh Pajang. Dari besinya, dari lebih rampingnya dan sebagainya dibanding betok-betok di era-era awal. Kalau kita lihat ini, kemungkinan betoknya kita nyebutnya adalah betok Makoro. Kemudian Makoro Tinatah gitu. Kita lihat. Nah, ini betoknya. Kalau kemarin atau sebelum-sebelumnya kita bicara keris itu kan selalu panjang. Panjangnya itu mungkin segini, kemudian dia jauh lebih ramping gitu ya. Kalau ini lebih pendek dan lebih lebar. Nah, makanya ini namanya orang menyebutnya betok. Tapi betok itu kenapa ini kita sebut betok Makoro? Karena di sini di gandiknya ini ada makoronya. Makoro itu sebetulnya kayak semacam monster atau binatang laut gitu yang biasanya itu menjadi kendaraan dari Dewa Baruna atau Dewa Air. Tetapi karena ini kepalanya saja orang lebih menyebutnya Kolo Makoro. Jadi ini lebih kepada kolo. Kolo itu dari Betara Kolo. Nah, kalau Makoro sendiri itu kita bisa jumpai nanti kapan-kapan kalau waktunya tiba kita bicara tombak yang ada Makoronya dan itu persis dengan simbolnya yang dimiliki oleh Universitas Indonesia yang
makoronya itu. Nah, kolo makoro ini atau kolo ini simbolisasi dari sang Betara Kala. Kalau orang bilang itu Betara Kala itu kan selalunya bicaranya kan itu awas, misalnya untuk anak-anak tertentu lahir di hari tertentu atau lahir dengan kondisi tertentu, itu seringkali juga harus apa istilahnya diruat gitu ya. Takutnya dimakan Betara Kala kan gitu. Jadi kala itu mensimbolisasi dari sang waktu, penguasa waktu. Jadi betok ini, yang pendek ini kan memang kalau fungsinya mungkin hampir sama dengan belati ya awalnya ya, tapi senjata tikam. Tapi kalau sudah seperti ini menjadi sebuah pusaka. Pertama dari sisi kolo tadi, kolo itu sang penguasa waktu itu, artinya ini adalah jangan sampai kehidupan kita itu kehidupan yang sia-sia. Karena waktu di dunia itu hanya sebentar. Bahkan kalau dulu Sunan Kalijaga menyatakan urip nang dunya iku mung mampir ngombe gitu. Artinya hidup di dunia itu hanya sekedar mampir minum. Berhenti untuk minum kayak berhenti di warung untuk melanjutkan perjalanan sesungguhnya di alam kelanggengan gitu. Tapi walaupun hanya sebentar itu harus betul-betul bisa kita manfaatkan. Jangan sampai kemudian karena keabeyan kita, karena pengabaian kita terhadap pemahaman tentang waktu, akhirnya kita menyia-nyiakan. Padahal jelas-jelas bahwa kita hidup di dunia itu diciptakan itu penuh dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan penuh kasih sayang dan sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian kita sendiri itu yang mengabaikan kita, apa yang harusnya kita bisa lakukan untuk bermanfaat. Jadi makoro atau kolo ini simbolisasi hal seperti itu yang mengingatkan sebetulnya kepada kita supaya jangan sampai kehidupan kita itu menjadi waktu itu tersia-sia. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin gitu ya. Atau bahkan di dalam ajaran agama itu orang selalu disebutkan bahwa kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita orang yang bangkrut. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita orang yang merugi. Dan yang sebaik-baiknya adalah yang hari ini bisa memanfaatkan waktu lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu juga ajarannya seperti itu kalau di dalam agama, salah satunya dalam agama Islam. Nah, para leluhur dulu mengingatkannya dengan simbolisasi-simbolisasi seperti ini. Nah, kemudian kalau ini itu dilengkapi dengan semacam tinatah. Tinatah itu adalah semacam ukir-ukiran atau apa yang tapi dengan warna yang kemudian berbeda. Jadi kayak plating gitu ya, biasanya dengan emas, mungkin dengan kuningan dan sebagainya. Kalau ini kemungkinan dari sisi logamnya itu bukan emas. Karena pernah terkena asam itu dia berubah warnanya agak ke hijau-hijauan, kebiruan. Nah, tinatahnya ini kemungkinan kalau saya nggak keliru, ini adalah kamoragan. Kamurangan itu semacam tumbuh-tumbuhan yang merambat, dan tumbuhan itu orang mengenalnya dengan timun padang gitu. Tumbuhan ini merambat dari bawah ke atas, merambat begitu tumbuhannya. Nah, kemudian kenapa dia dipakai? Ya tadi, dengan memanfaatkan waktu itu, kemudian semoga kita bisa merambat dari bawah ke atas, itu artinya semoga makin hari makin baik, semoga makin hari makin bermanfaat, semoga makin hari makin menjadi pekerja yang lebih keras, semoga makin hari kita bisa tambah bersyukur dan sebagainya. Jadi inilah simbolisasi dari tinatah yang kemungkinan adalah kamoragan tadi. Sejenis tanaman merambat yang merambat ke atas, biasa dikenal dengan timun padang. Nah, kalau kita lihat kemudian dari sisi kerisnya ini, tinatahnya juga sampai di gandiknya. Artinya di gandiknya bawahnya juga demikian. Artinya harapannya itu tadi, semua unsur di dalam diri kita, fisik kita makin, karena keris itu kan simbolisasi dari dua aspek ya.
aspek fisik maupun aspek spiritual. Artinya adalah ini kan simbol seutuhnya manusia begitu. Jadi harapannya ini adalah bukan hanya sehatnya, itu bukan hanya sehat, harus sehat secara jasmaninya, harus lebih baik secara jasmaninya, harus lebih kuat secara jasmaninya. Bagaimana menjaganya itulah caranya nanti, bagaimana kita cara menjaga itu. Tapi di sisi lain spiritualnya juga harus seperti itu. Makin hari kalau bisa juga kita makin semangat, semakin baik, makin bermanfaat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan adalah kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang para leluhurnya itu dahulu sudah memikirkan sedemikian rupa mengenai apa-apa yang harus diajarkan, itu kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Kemudian betok ini juga kita lihat, walaupun ini sangat istilah mungkin karena sudah cukup tua ya. Jadi si pamornya itu sudah antara kelihatan dan tidak. Mungkin istilahnya mungkin ngapas gitu ya. Yang di satu sisi itu kalau kita lihat ngapasnya itu kayak semacam pedaringan kebak gitu. Kemudian di sisi yang lainnya ini adalah semacam kayak merambut begitu, bergaris-garis. Jadi mudah-mudahan ini juga semacam harapan doa dari para leluhurnya adalah kita itu dengan cara seperti itu, kemudian kalau merambut itu karena kita selalu ingat bahwa waktu harus dimanfaatkan dengan baik, itu kita dijauhkan dari mara bahaya harapannya. Kemudian pedaringan kebak itu karena kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan sebagainya. Tadi pelan merambat dari bawah ke atas, mudah-mudahan pada akhirnya kita akan diberikan kecukupan dalam berbagai hal, kecukupan dalam rezeki, kecukupan rasa syukur yang semakin baik, semakin bertambah, dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dengan betok Makoro kita atau betok Makoro, kemungkinan tangguh dari wilayah Pajang, era-era Pajang itu memberikan manfaat buat kita, khususnya buat diri saya pribadi, untuk selalu mengingat hal-hal seperti ini, selalu bersyukur terhadap apa yang sudah diajarkan para leluhur, apa yang sudah diberikan oleh Kang Moho, pengasih dan penyayang terhadap diri kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada semua saudara yang telah mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat Kang Gumelar itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu, itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.